Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adilatul Murtabida dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dosen pengampu Bapak Irsyadur Rafiq MHI. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang bab wadiah atau titipan. Secara etimologi, al-wadiah yang berarti titipan dan juga bisa disebut amanah. Adapun menurut istilah ialah akad seseorang kepada pihak lain untuk dijaga secara layak. Adapun juga menurut hukum Islam, wadiah berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga secara layak. Apa saja rukun dan syarat-syarat wadiah? Rukun wadiah terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, adanya muadi, yaitu penitip. Yang kedua, mustaudi, penerima titipan. Yang ketiga, objek wadiah, harta titipan. Dan yang terakhir, akad. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, dan juga isyarat. Dan di sini ada pasal 410, para pihak yang melakukan akad wadiah harus memiliki kecakapan hukum. Objek wadiah harus dapat dikuasai dan diserah terimakan. Maka harta titipan itu harus dikuasai dan juga harus sudah diserah terimakan. Muaddi dan mustaudi dapat membatalkan akad wadiah sesuai kesepakatan. Jadi penitip dan penerima titipan itu bisa membatalkan akad secara kesepakatan. Macam-macam wadiah. Macam-macam wadiah itu dibagi menjadi dua. Wadiah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, akad wadiah amanah, dan yang kedua akad wadiah domanah. Akad wadiah amanah sendiri ialah mustaudi atau penerima titipan tidak boleh menggunakan objek wadiah barang yang dititipkan kecuali atas seizin muaddi. Jadi penitip, penerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan pemilik barang. Itu yang dinamakan akad wadiah. Yang kedua yakni akad wadiah domanah. Akad wadiah domanah sendiri ialah penerima titipan atau mustaudi dapat menggunakan objek wadiah tanpa seizin muaddi. Jadi penerima titipan bisa menggunakan barang titipan itu dan juga dimanfaatkan tanpa sepengetahuan dari pemilik penitip. Jika ada kerusakan atau dijual belikan, maka itu sudah ditanggung oleh muaddi atau penerima titipan. Dalam lingkup wadiah, bab wadiah terdapat penyimpanan dan pemeliharaan objek wadiah, yaitu mustaudi boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan objek wadiah. Berarti penerima titipan, penitip boleh memilih pihak yang lebih dipercaya untuk menyimpan barang titipannya. Mustaudi dan penerima titipan harus menjaga barang titipan itu secara layak dan pantas. Apabila mustaudi terdiri atas beberapa pihak dan objek wadiah tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau menyimpannya secara bergilir. Apabila objek wadiah dapat dipisah-pisah, maka masing-masing muaddi dapat membagi-bagi objek wadiah sama besarnya sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya. Jadi apabila objek wadiah atau titipan itu bisa dibagi-bagi, maka semua pihak bisa menyimpannya dengan sama besarnya. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari objek wadiah sebagaimana dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari muaddi. Apabila objek wadiah sudah dibagi-bagi, maka salah satu pihak yang mendapatkan amanah untuk menjaga barang tersebut tidak boleh memberikan tanggung jawabnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik barang titipan tersebut. Apabila muaddi tidak diketahui keberadaannya, mustaudi tetap harus menyimpan objek wadiah sampai diketahui dan dibuktikan bahwa muaddi telah tiada. Mustaudi boleh memindah tangankan objek wadiah
setelah mendapat persetujuan dari pengadilan. Penerima titipan itu boleh memindah tangankan titipannya kepada pihak lain atau menjualnya setelah mendapat persetujuan dari pengadilan. Apabila objek wadiah termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka mustaudi berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. Apabila titipan yang diberikan itu sudah rusak, maka boleh dijual dan hasil penjualannya itu dijaga secara amanah. Apabila harta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dijual dan rusak, maka mustaudi tidak wajib mengganti kerugiannya. Apabila harta sebagaimana dimaksud pada ayat itu tidak bisa dijual dan rusak, maka mustaudi tidak wajib mengganti kerugiannya. Di bagian selanjutnya ialah pengembalian objek wadiah. Muaddi dapat mengembalikan kembali objek wadiah sesuai ketentuan akad. Jadi penerima titipan boleh mengembalikan titipannya kepada pemilik sesuai ketentuan akad. Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian objek wadiah menjadi tanggung jawab muaddi. Apabila mustaudi meninggal dunia, maka ahli waris mengembalikan objek wadiah. Mustaudi tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan objek wadiah yang terjadi sebelum diserahkan kepada muaddi dan bukan karena kelalaiannya. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh objek wadiah menjadi milik muaddi. Apabila muaddi tidak diketahui lagi keberadaannya, mustaudi harus menyerahkan objek wadiah kepada keluarga muaddi setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Apabila mustaudi memberikan objek wadiah menggunakan tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatan itu. Apabila muaddi meninggal, maka objek wadiah harus diserahkan kepada ahli waris. Apabila pemilik barang titipan tersebut meninggal dunia, maka barang titipan tersebut harus diserahkan kepada keluarga atau ahli waris dengan ketentuan dari pengadilan. Hukum dan dalil-dalil wadiah. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Adapun hadis yang terdapat pada kitab Bulughul Maram bab wadiah ialah wa an Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man udi'a wadiyatan falaisa alaihi doman akhrajahu Ibnu Majah wa isnaduhu dhaif. Al-ayah. Dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dan kakeknya radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dititipi suatu titipan maka tidak wajib mengganti atau menanggungnya. Hadis riwayat Ibnu Najah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata ataupun tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.